Kalian setuju nggak apa yang dilakukan oleh pamannya Gibran dengan merubah undang-undang yang tadinya persyaratannya dengan usia 40 sebagai persyaratan untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh paman Gibran. Tapi persyaratan yang dibuat oleh paman Gibran itu masih kurang. Tetapi persyaratan yang dilakukan oleh paman Gibran itu harus ditambah poin-poinnya, harus direvisi sedikit. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh paman Gibran, karena kita harus berterima kasih kepada paman Gibran, karena dengan tindakan yang dilakukan oleh paman Gibran ini mungkin ada pro dan kontra, tapi menurut saya kita harus berterima kasih kepada paman Gibran ini, karena mau tidak mau aturan yang jadul ini harus dirubah, karena aturan ini kan sudah sangat lama. Logikanya begini, kita sebagai anak muda diwajibkan untuk memilih, terus ketika anak muda diwajibkan untuk memilih terus kita memilih, kenapa kita tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden? Sebenarnya ada poin-poin yang harus ditambahkan oleh paman Gibran, masih kurang yang diatur oleh paman Gibran itu. Sebenarnya yang harus diatur itu adalah meskipun orang tersebut tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah dan dia tidak punya pengalaman di bidang politik, tapi dia punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Terus yang harus diingat bahwa kalau Indonesia mau adil, cobalah kasih orang-orang timur juga yang jadi presiden. Beri kesempatan kepada orang-orang timur seperti orang Kota Bobau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, atau orang Kendari, atau orang Wakatobi, atau orang Papua, atau orang NTB, atau Manado. Kasihlah orang-orang timur ini untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kan Makassar udah ada tuh, Habibie pernah jadi presiden, terus Yusuf Kala pernah jadi wakil presiden. Jadi mereka kan sudah ada tuh, Makassar pernah mengalami jadi presiden dan wakil presiden. Tetapi orang-orang timur seperti NTB, NTT, Manado, Palu, Pulau Buton, Bobau, Sulawesi Tenggara, Kendari, Wakatobi, terus di Papua sana, Ternate, Maluku atau Ambon, terus mereka sana kan tidak pernah, selama ini kan mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Cobalah, sebenarnya aturan yang harus kita buat itu adalah memberi kesempatan kepada orang-orang timur untuk menjadi wakil presiden dan calon presiden. Jangan hanya orang-orang yang di Jawa aja yang dicalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jangan hanya di Jawa aja yang menjadi presiden dan wakil presiden, tetapi orang-orang timur juga diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden. Saya rasa kalau kita memberi kesempatan kepada orang-orang timur untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, saya rasa itu akan sangat adil. Itu baru namanya Indonesia. Kalau hanya bagian-bagian Jawa saja yang dicalonkan, terus orang-orang timur ini hanya ikut rame ya. Cobalah beri kesempatan kepada orang timur itu untuk menjadi presiden. Itu poin yang harus ditaruh di undang-undang sebenarnya. Memang ada yang tidak setuju, ada pro dan kontra dengan aturan yang dibuat oleh paman Gibran. Tapi sekarang paman Gibran sudah dicopot dari jabatannya, dari ketua MK. Saya rasa yang dilakukan paman Gibran sangat tepat, karena selama bertahun-tahun anak-anak muda diwajibkan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, tapi anak muda tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Masa DPR bisa mencalonkan anak muda? Masa DPR legislatif bisa mencalonkan anak-anak muda untuk menjadi anggota DPR? Kenapa untuk menjadi presiden dan untuk menjadi wakil presiden harus usia 40 dulu baru bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan calon presiden? Kenapa harus menunggu 80 tahun? Coba aturan-aturan yang jadul itu dirubah aja, diperbaiki, dirubah aja. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh paman Gibran.
apa yang dilakukan oleh Paman Gibran, saya sangat setuju. Karena sudah selama bertahun-tahun anak muda dibatasi oleh undang-undang ini, dibatasi dengan aturan ini. Akhirnya anak-anak muda tidak punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Poin yang harus ditambahkan oleh Paman Gibran tadi sebelum dia dicopot, maunya yang ditambahkan itu adalah seharusnya sebelum Paman Gibran dicopot dari Ketua MK, dia harus menerapkan orang-orang yang tidak punya pengalaman menjabat sebagai bupati, menjabat sebagai gubernur atau wali kota. Dia tidak punya pengalaman tentang itu. Sebenarnya yang harus kita masukkan dalam aturan itu adalah meskipun orang itu tidak punya pengalaman menjadi bupati, tidak punya pengalaman menjadi wali kota, meskipun orang itu tidak punya pengalaman pernah menjadi gubernur, tapi dia punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Itu sebenarnya peraturan yang harus diatur, dan harus diberikan kesempatan kepada orang-orang timur juga untuk memimpin. Selama 5 tahun harus diganti. Contoh seperti kayak macam seumpamanya kan orang Jawa kan sudah, terus harus pindah lagi ke Manado jadi presiden selama 5 tahun, terus ganti lagi ke Makassar selama 5 tahun, terus ganti lagi ke Maluku selama 5 tahun, terus ganti lagi ke Papua, ke Sulawesi Tenggara untuk mengganti presiden, dan selama 5 tahun harus diganti agar setiap daerah itu atau setiap kota merasakan pernah menjadi presiden dan wakil presiden, agar setiap kota atau setiap daerah itu merasa diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau tidak begitu akan tidak adil. Karena dengan cara seperti akan menjadi adil. Aturan-aturan yang bersifat jadul itu dirubah saja. Seperti usia 40 tahun itu dirubah aja. Karena meskipun orang itu dia usianya masih muda, tapi seharusnya dia harus diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan calon presiden. Tapi kalau anak muda hanya sebatas memilih aja, terus dia tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, itu sama aja bohong. Ngapain? Jadi alangkah adilnya kalau anak muda diwajibkan untuk memilih, terus alangkah adilnya juga kalau anak muda ini diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Itu baru namanya adil. Terus setiap 5 tahun harus diganti, harus di rolling. Setiap daerah harus dicalonkan untuk menjadi wakil presiden dan presiden. Contohnya seperti 5 tahunnya orang Jawa di bagian daerah Jawa, terus 5 tahunnya daerah timur. Daerah timur ini contohnya seperti Makassar. Selama 5 tahun orang Makassar memimpin jadi presiden dan wakil presiden, terus ganti lagi ke daerah Manado, Maluku, NTB, terus Papua, terus Sulawesi Tenggara, harus di rolling. Dan orang-orang yang di bagian timur sana harus diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan presiden. Itu namanya adil kalau kita menerapkan aturan seperti itu, supaya semua daerah merasakan. Jangan hanya bagian Jawa saja yang diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paman Gibran, karena mau sampai kapan coba aturan yang sudah jadul itu kita pakai? Haruskah di zaman sekarang ini kita memakai aturan usia 40 tahun itu baru bisa kita mencalonkan diri sebagai presiden dan calon wakil presiden? Haruskah kita pakai aturan yang sudah jadul itu? Kita sangat berterima kasih kepada Paman Gibran karena dibutuhkan orang-orang yang berani untuk mendobrak aturan-aturan jadul itu. Karena masa kita sebagai anak muda dituntut dan diwajibkan untuk memilih, tetapi aturan yang sangat jadul ini sangat membatasi anak muda untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan calon presiden. Itu namanya tidak adil dong. Suaranya kita diambil tapi kita tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namanya tidak adil. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paman Gibran. Tapi sayangnya Paman Gibran dicopot dari jabatannya. Kalau Paman Gibran ini dipertahankan sangat bagus karena dia mendobrak aturan-aturan yang sudah jadul. Yang sebenarnya kita harus memperbaiki aturan-aturan yang sudah jadul itu. Karena di zaman sekarang ini kita tidak usah pakai aturan-aturan yang jadul begitu. Memang sih banyak yang pro, banyak yang kontra, tapi mau tidak mau kita harus dobrak aturan yang jadul itu, karena selama bertahun-tahun ini aturan itu sangat membatasi anak-anak muda untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak memakai cara yang seperti gitu, maka mau sampai kapan coba kita akan mempertahankan aturan yang
seperti itu, aturan yang jadul seperti itu. Haruskah kita usia 40 tahun dulu baru kita bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden? Haruskah kita menunggu 40 tahun dulu? Cobalah berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan calon presiden. Sekarang anak-anak muda udah bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, tapi sayangnya persyaratannya itu harus punya pengalaman sebagai pernah menjabat sebagai bupati, wali kota atau gubernur. Padahal sebenarnya aturan yang harus kita pakai adalah meskipun orang itu tidak punya ijazah sarjana, dia punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan calon presiden. Dan aturan yang dipakai lagi, meskipun orang itu tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah, dia bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Itu baru namanya adil, supaya orang-orang yang susah dan orang-orang yang berkeinginan, kemauan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, dia diberikan kesempatan. Jadi aturan yang sudah jadul itu harus dihapuskan, harus dirubah. Karena mau sampai kapan coba aturan 40 tahun itu mau dipertahankan? Apa yang dilakukan oleh Paman Gibran itu sudah sangat tepat. Karena mau sampai kapan kita mempertahankan aturan usia 40 tahun itu baru bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden? Mau sampai kapan kita pakai aturan itu? Ini udah zaman yang sangat modern. Tidak usah lagi kita pakai aturan-aturan yang bersifat jadul itu. Come on man, ini udah zaman sekarang. Gak usah lagi pakai aturannya yang jadul-jadul. Harus dirubah semuanya aturan-aturan yang jadul itu. Jangan lagi kita pakai aturan yang jadul itu. Agar anak-anak muda ini bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dari video ini kalian setuju nggak kalau apa yang dilakukan Paman Gibran itu sangat tepat? Kalau menurut saya setengah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paman Gibran. Meskipun ada yang pro, ada yang kontra, tapi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paman Gibran. Karena kita butuh orang yang berani untuk mendobrak aturan-aturan yang sudah jadul itu. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ini politik dinasti, bahwa Jokowi telah mengintervensi Paman Gibran, bahwa ini skenario apalah, tapi dengan momen ini anak muda punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan presiden. Tapi sayangnya aturannya itu harus punya pengalaman dulu, pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sebenarnya aturan yang punya pengalaman sebagai kepala daerah itu harus dihapuskan agar semua orang dari kalangan bawah, dari kalangan manapun bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Agar orang-orang yang di timur sana bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, agar Indonesia ini bernilai adil, karena semua pernah merasakan. Cobalah rolling 5 tahun orang Jawa, 5 tahun orang Makassar, 5 tahun orang Manado, 5 tahun orang Ambon, Maluku, Papua, Babau, Sulawesi Tenggara, Pulau Buton. Pokoknya harus di rolling. Setiap 5 tahun itu harus di rolling. Harus beri kesempatan juga kepada daerah-daerah timur untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, agar setiap daerah itu di Indonesia orang-orangnya merasakan. Di bagian Jawa dan di bagian timur merasakan semuanya pernah menjadi presiden dan wakil presiden, agar semuanya damai, tidak ada yang kacau. Sionel Victor, thanks berat untuk semuanya.